Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026. Saya Iqbal Harili sebagai host dapat membersamai Anda semua dalam podcast Ruang Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarangun. Dalam episode kita, Jaksa Menyapa. Seperti biasa, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang cantik seperti biasa, itu ada Mbak Rima. Ya, Mbak Rima, dan hari ini karena episodenya Jaksa Menyapa, kita kehadiran di tengah-tengah kita di ruang studio kita podcast Ruang Informasi dalam episode Jaksa Menyapa kali ini, yaitu teman-teman atau rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Sarolangun, yang mana dalam hal ini diwakili oleh yang pertama itu Bapak Pendi Trilaksono sebagai Kasih PA-PBB dari Kajari Kabupaten Sarolangun, dan yang kedua ada Mbak Mega Suryono Putri selaku staf dari Kajari Kabupaten Sarolangun. Silakan sapa rekan-rekan dari podcast Reformasi sendiri, Pak. Selamat pagi. Ya. Pagi. Ya, perdana di sini, Pak, ya. Ya, perdana. Semoga ke depannya nanti kita bisa terus berinteraksi dan berbincang-bincang untuk menyampaikan terkait dengan tema-tema ataupun program-program dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sarolangun sendiri. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik atau tema yang sangat menarik sekali, yaitu terkait dengan kemana barang rampasan negara itu sendiri. Tentu di sini para pemirsa dan juga saya sebagai masyarakat umum pernah bertanya-tanya mungkin ya, ketika kita mungkin membaca berita baik itu di pada umumnya Facebook lah ya, masyarakat yang secara awam ataupun Instagram dan media sosial lainnya, itu kan kita sering baca berita terkait dengan adanya penyitaan tentang mobil ataupun barang-barang mewah. Kemudian ada terkait dengan yang sering di televisi itu ada uang triliunan dan miliaran rupiah. Lalu juga bahkan mungkin ada emas dan bahkan mungkin alat-alat berat hasil dari tindak pidana itu sendiri. Nah, dari hal tersebut tentu muncul pertanyaan bagi kita khususnya di tengah-tengah masyarakat dan juga bagi kami. Setelah barang-barang ini disita, sebenarnya dibawa kemana sih? Kemudian apakah ini disimpan, apakah ini dipakai, ataupun apakah ini bisa dilelang? Nah, untuk itu telah hadir bersama kita di sini, kita akan berbincang-bincang dengan pakarnya langsung dari Kajari Sarolangun, yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Pak Pendi Trilaksono ya, Pak ya, Kasih PA-PBB. Ya. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, apa sih Pak sebenarnya Kasih PA-PBB itu sendiri? Kasih PA-PBB adalah kasih pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Jadi di situ kan terkait kewenangan barang bukti, perkara itu pidana umum maupun pidana khusus itu dikelola oleh Kasih PA-PBB sampai nanti eksekusinya. Jadi kan kalau kita bicara eksekusi kan secara umum orang tahunya pidana di penjara sekian, ada orangnya sekian. Nah, di situ kan ada barang bukti yang melekat, yang disita-sita itu kan kemana? Nah, itu kan di yang punya eksekusi itu tetap dari pihak kesehatan, tapi diwakili di Kasih PA-PBB nya untuk mengelola dan untuk eksekusinya. Jadi kan barang bukti itu setelah diputus itu sesuai dengan pertimbangan hakim itu ada yang dimusnahkan, ada yang dikembalikan, ada yang dirampas ke negara. Nah, setelah orang secara umum kan tahunya pidana penjara masyarakatnya sekian, BB-nya mana gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau ada yang BB-nya dikembalikan karena itu bisa kayak korban pencurian, motornya hilang nih. Nah, di dalam pertimbangan ini benar nih motornya korban nih, jadi harus dikembalikan ke korban, jadi haknya korban kembali lagi kan semua. Terus ada lagi misal kayak pisau digunakan untuk tusuk orang atau lainnya, berbahaya ini, takut digunakan lagi. Kalau bisa dikembalikan terdakwa kan, ada kemungkinan bisa digunakan lagi untuk kejahatan dan sebagainya. Jadi artinya dimusnahkan. Kalau kita kan ini dipotong. Kalau yang kayak narkoba kemarin dimusnahkan, bisa di blender sama air atau dan sebagainya. Terus kalau dia bernilai ekonomis nih, misalnya kendaraan motor itu, karena kan biasanya kalau di kendaraan itu dia nggak ada surat-suratnya, terus digunakan untuk tindak pidana, itu bisa dirampas ke negara. Kalau dirampas nanti penanganannya kita lelang, prosesnya kan penilaian dulu lewat PPKML, setelah nanti nilainya keluar baru nanti kita lakukan lelang seperti itu. Terus juga kita
lelang juga kendaraan mobil nih. Mobil. Udah laku. Udah laku. Alhamdulillah, mobil Xenia ini sama KWK. Itu untuk ruang lingkup pemerintah Kabupaten Sawangan. Ya, jadi kalau lelangnya terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh ikut. Kemarin ya. pemenangnya ada yang dari Makassar, Oh, gitu. ada lagi yang dari Sungai Benung. Jadi media yang dilakukan untuk promosi atau sosialisasi lelangnya berarti melalui media online. Media online sama kita pakai koran juga. Oh, masih pakai koran. Pakai koran juga, karena kan kalau di KPKNS harus tetap pakai media koran juga selain medsos. Jadi kita double lah, medsos juga iya, ini juga ini. Media yang modern juga, Ya, media tradisional. Karena kan tidak semua kan ngikutin yang Ya. modern. Jadi kayak orang-orang yang dulu kan masih konvensional ya, masih koran. Masih konvensional. Ya. Nah, dari topik kita pada hari ini, Pak. Sebenarnya barang rampasan itu sendiri apa sih, Pak? Sebenarnya kalau penjelasan atau secara definitifnya. Jadi sebelum kita lari ke barang lama kita, ini barang bukti dulu. Iya, apa sih yang dimaksud barang bukti ini? Benar. Jadi barang bukti itu kita sebutnya benda atau barang-barang yang berkaitan sama tindak pidana. Jadi apa yang digunakan atau sebagai fasilitas untuk apa tindak pidana. Contoh kendaraan nih, dia nyuri di rumah si A, dia pakai motor. Berarti motornya digunakan untuk senjata. Itu untuk masuknya misal dia menggunakan linggis lah atau dan sebagainya, alat untuk itu termasuk barang bukti. Kapan itu disebut barang rampasan? Jadi barang bukti itu nanti ditunjukkan di persidangan. Barang bukti kalau dulu barang bukti itu berdiri sendiri. Barang bukti itu mendukung alat bukti sebelum kuhap yang baru ini. Kuhap yang baru. Kalau kuhap yang baru, kuhap yang lama itu barang bukti itu mendukung alat bukti. Kalau kuhap yang baru, barang bukti itu sebagai alat bukti. Jadi dia terhitung sebagai alat bukti. Jadi seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, terus keterangan ahli, terus barang bukti itu mendukung dia sebagai alat bukti. Jadi setelah diputus, misal untuk dirampas untuk negara, nah setelah putusannya misal motor dirampas untuk negara, itu sudah menjadi barang rampasan. Jadi kan sebenarnya kan banyak yang viral karena kan masyarakat kan kayak uang yang ditumpuk gitu kemarin kan. Nah itu kan uangnya kemana? Sampai kan ada salah satu bilang, itu uang kemana? Jangan sampai dibagi-bagi apa dengan tidak. Jadi uang itu kalau selama masih persidangan itu dititipkan di rekening pendidikan. Kita ada namanya RPL. RPL ini beda sama rekening biasa, karena kalau rekening biasa kan kalau kita nabung kan ada bunganya nih. Nah kalau RPL ini kan ada bunga, karena kan tidak boleh itu ada bunga, karena kan itu kan uang yang disita untuk negara toh, jadi nggak boleh. Jadi titip dulu di rekening RPL. Nanti kalau sudah inkrah, sudah putus, dinyatakan bahwa uang tersebut dirampas untuk negara, baru nanti kita setorkan. Jadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dia masuk lagi ke negara, bukan untuk dibagi-bagi. Nah, masyarakat uang tumpuk triliunan nanti habis selesai dirilis, dipublish kayak gitu dan sebagainya, nanti dibagi-bagi ya, enggak itu kesalahan. Itu masyarakat secara umum ya para pemirsa. Jadi untuk barang rampasan yang dalam bentuk uang tadi ada rekening khusus ya. Rekening khusus. Kalau untuk ini barang-barang yang bersifat fisik atau yang ada wujudnya gitu, misalnya seperti mobil mewah atau alat berat hasil dari tindak utama ilegal atau yang lain, itu di mana? Kalau barang-barang itu untuk selama kita kan dari tahap 2 di kewenangan kita nih ya. Jadi kalau masih proses penyidikan masih kalau pidana umum masih di polisi. Masih di polisi. Nah, setelah nanti ada tahap 2, kewenangan itu baru beralih ke kita. Jadi tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke kita. Jadi nanti barang bukti itu kita simpan di kantor kejaksaan. Jadi kalau misal masih memungkinkan untuk disimpan di gudang barang bukti kejaksaan, kita simpan di kejaksaan. Tapi kalau nggak memungkinkan, contoh kayak BBM ya, BBM kan di sini ada Pertamina dan lain kita titipkan. Jadi ke pihak yang kompeten lah untuk menjaga itu dan sebagainya. Nah, kita titip di situ sampai nanti perkara ingkrah. Putusannya seperti apa? Menyentuh kekuatan hukum tetap. Kalau misalnya dirampas, ya kita lakukan prosedur, kita ajukan ke KPKN untuk dilakukan penilaian seperti itu. Nah, menurut Mbak Mega nih, gimana nih dengan penjelasan dari Pak Wendy tadi?
Bisa dijelaskan sedikit lagi? Overall sudah semuanya sih, sudah sesuai. Cuman kan ya itu ya lebih ke karena masyarakat ini nggak tahu kan barang rampasan itu kemana gitu kan. Banyak banget kan mitos. Terus juga ini selain itu tuh misalnya kayak barang-barang rampasan seperti kendaraan tuh biasanya orang-orang mikirnya ini pasti nanti akan dipakai nih sama pegawainya atau pihak jasa, itu mitos ya. Faktanya kita dititipkan barang bukti ya untuk dititipkan, nah itu tuh masih statusnya persidangan kan. Nanti kalau misalkan sudah putus nanti akan diajukan penilaian kalau misalkan memang sesuai putusannya kayak gitu. Apa semua barang bakalan dilelang atau ada penyelesaian lainnya? Oh, ada makanya itu tergantung putusan dari pengadilannya. Kalau misalkan memang putusannya dikembalikan, kita kembalikan ke yang bersangkutan kan. Tapi kalau misalkan ada yang dirampas untuk negara, baru kita ajukan penilaian. Itu contohnya di mana ya Bu ya? Biar masyarakat tahu itu. Contoh barang yang bisa dilelang atau diselesaikan dengan cara yang lain. Contohnya aku bingung nih maksudnya. Maksudnya kayak yang motor ini kan motornya korban yang iya. Misalkan biasanya tuh gini, kalau misalkan yang motor yang barang bukti yang dikembalikan itu biasanya milik korban. Jadi pasti kita kembalikan. Nah, kalau misalkan yang dilakukan penjualan langsung atau dilelang itu pasti biasanya kemungkinan itu barang bukti yang digunakan pelaku, jadinya kita lakukan penilaian kayak gitu. Berarti masyarakat bisa mengetahui informasi terkait barang rampasan atau proses lelang melalui jalur apa itu Pak? Nah, kalau kita pengumumannya itu satu kan kalau kita di pertama kan perkara udah putus nih, kalau yang mengikuti sidang udah tahu lah ya. Perkara dirampas negara, itu kita proses lagi, kita ajukan penilaian di KPKM. Setelah nilai itu keluar, nanti kita ajukan untuk pelelangan. Lelang di aplikasi lelang Go.id biasanya. Nah, itu nanti muncullah bahwa kendaraannya akan dilelang mulai tanggal sekian ke tanggal sekian. Nanti selain itu di medsosnya kita umumkan juga bahwa akan ada lelang kendaraan. Itu dijelaskan, misal mobil apa dari hasil tindak pidana atau dari alat yang digunakan untuk tindak pidana dan sebagainya dijelaskan. Apakah kendaraan itu surat-surat lengkap atau bagaimana, itu dijelaskan di situ. Harga limitnya berapa, terus prosedur cara ikutnya bagaimana, seperti itu. Jadi siapapun boleh ikut, dari mana pun boleh ikut dibahas. Jadi kita kan terbuka untuk mengikuti kita. Ya, kira-kira dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir kan, itu saya sempat juga mengikuti kegiatan sama Pak Bupati. Kalau nggak salah kemarin pemusnahan barang bukti. Ya. Itu termasuk ke salah satu hasil barang rampasan negara gitu, yang dimusnahkan itu. Jadi yang dimusnahkan itu ya karena kan sudah diputus nih, perkara sudah inkrah. Kalau sudah inkrah disebut sudah barang rampasan. Karena itu termasuk satu alat barang-barang yang berbahaya. Kalau misal beredar di masyarakat kan nggak boleh sebenarnya narkoba kan, itu wajib dimusnahkan. Terus sama kayak alat-alat tindak pidana seperti kayak pisau, senjata tajam saja, senjata api, itu kita musnahkan. Dan cara musnahkannya beda-beda. Misalnya ya pisau ya berarti kita gerinda, kita potong-potong supaya nggak bisa dipakai. Terus untuk yang baju-baju yang bekasnya untuk alat tindak pidana dan sebagainya yang sudah robek lah apa dan sebagainya kita bakar. Terus kalau untuk narkoba kita blender sama air sama deterjen supaya bisa digunakan lagi. Biasanya kita kalau misalnya pemusnahan biasanya undang stakeholder terkait. terkait. Jadi biar tahu lah misalnya penyidik kita undangi. Dia ini kemarin ini barang bukti ya dari pihak pengadilan kita undang, dari pihak objek daerah juga kita undang. Yang tahu lah masyarakat sekarang juga tahu ini kemana sih gitu. Kita berbicara sedikit terkait kasus yang ada seorang ya. Nah, kalau dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir, kira-kira barang apa aja sih yang paling sering ditangani sama Kajari Sarawak khususnya untuk di wilayah hukum Kabupaten Sarawak? Wilayah hukum Sarawak di sini paling banyak narkoba. Narkoba paling banyak. Termasuk untuk saat ini ya, masih paling banyak itu narkoba. Yang termasuk di kita narkoba. Bukti narkoba itu rata-rata dirampas karena sesuai dengan undang-undang narkoba sendiri itu diatur khusus bentuk barang bukti itu. Barang bukti narkoba, barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, baik itu berupa narkotika, alat
lagi digunakan atau hasil dari tindak pidana itu dirampas penuhnya. Jadi makanya kebanyakan dirampas penuhnya barang bukti dari narkoba. Diatur khusus di dalam narkoba. Memang Apakah masyarakat bisa ikut dalam lelang rampasan negara? Boleh ikut. Jadi lelang itu terbuka untuk umum. Jadi kayak kemarin kita pas pemusnahan barang bukti itu sekaligus kita sampaikan bahwa kita mau ada lelang nih, ada mobil Xenia, carry pickup dan Suzuki ini seperti itu. Jadi kita umumkan, terus kita umumkan di media sosial kita juga, terus pihak koran juga. Beberapa banyak ikut, termasuk dari luar Sarolangun kemarin banyak yang dari Rio, ada yang dari Lampung yang ikut nawar. Ada beberapa itu kalau carry pickup itu sampai 10 lebih lah penawarnya. Akhirnya yang menang orang Makassar. Ada juga dari luar ya? Ada dari luar, karena satu Indonesia boleh ikut. Oh. Siapapun yang tertarik, asalkan sesuai harga limitnya dan sebagainya, boleh. Nanti kan dicek dulu kan, biasanya kan cek dulu kita di aplikasi lelangnya kendaraan seperti apa. Nanti di situ ada kontak personnya kita. Misalnya orang tanya kalau Pak itu kondisinya seperti apa, kalau dia di Sarolangun dia bisa langsung cek nih lokasinya, atau punya saudara di sini bisa cek fisiknya. Tapi kalau enggak biasanya tanya aja, Pak ini mobilnya keluar apa ini mana, dia bisa minta fotonya atau bagaimana, bisa nyala atau enggak, seperti itu bisa tanya seperti itu. Ikut ya. Jadi secara garis besar tuh mengikuti lelang itu mudah sebenarnya. Cuman kita pantau aja kan lelang buat aja itu dengan pengumumannya kan sesuai spesifikasinya yang diinginkan. Nanti biasanya peserta tuh diwajibkan untuk menyetorkan uang jaminan. Jadi setelah itu baru bisa ikut bidding. Kemarin kan itu beberapa waktu yang lalu juga Pemkab Kabupaten Sarolangun sempat melakukan lelang. Itu melibatkan pihak kejaksaan juga atau khusus Pemda sendiri? Oh, kalau itu sendiri-sendiri. Itu sendiri beda. Nah, jadi Pemda sendiri kan, Pemda kan paling terkait BNN ya, Iya. ya. Kalau kejaksaan ini terkait barang bukti, beda sih. Tetapi media lelang, cara lelangnya sama. Kita pakai KPK-nya, aplikasinya juga sama dengan 2NG. Cuma klasifikasinya beda. Di situ kan biasanya keterangannya ini BNN nih yang dilelang. Kalau kita barang rampasan negara, kualifikasinya beda. Tapi cara semua sama. Kalau misalkan saya mengikuti proses untuk kegiatan lelang barang rampasan negara setelah saya beli itu berarti barang yang terkait ini berarti tidak ada unsur hukum atau apanya lagi pidananya dia? Sudah putus ya. Jadi kalau yang sudah kita lelang perkara berarti sudah selesai, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang rampasan itu sudah bisa kita lelang. Jadi kalau orang beli itu aman, dia nggak bukan berarti selalu beli dari kita, contoh keluar dari kantor kejaksaan langsung ditangkap polisi ini karena penadaan dan sebagainya, karena itu legal. Itu kan ada buktinya, dapat risalah lelang. Acara juga, acara dari risalah lelang pasti. Ya, bagaimana? Bagaimana nih Pak hasil penyelesaian barang rampasan negara bisa memberikan manfaat kembali untuk negara dan masyarakat? Ya, karena kan hasilnya tadi kan setor negara nih, jadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu kan masuk ke kas negara lagi. Nah, kas negara kan bisa diperuntukkan untuk nanti dibagi lagi ke negara untuk mungkin bisa untuk fasilitas umum, pembangunan jalan lah, dan sebagainya. Nanti sesuai dengan apa yang negara atur lah. Nanti kan uang kita kumpulin semua di negara nih. Nanti dari Kejari Sarolangun berapa, nanti dari Kejari yang lain kumpul semua, nanti baru di situlah di PNBP itu digunakan untuk apa? Termasuk kan banyak lah PNBP itu bisa digunakan untuk pembangunan gedung lah, untuk pembangunan jalan itu bisa. Jadi kembali manfaatnya untuk masyarakat. Kalau untuk alat berat sendiri itu gimana tuh? Alat berat ini kalau misalnya digunakan untuk tindak pidana, berarti kan kemungkinan dapat dirampas ke negara. Kalau dirampas berarti dilelang. Tahun lalu kita ada lelang extra ya. Tahun ini juga kita masih proses. Kita masih proses penilaian. Nanti kalau hasil penilaiannya keluar, nanti kita lelang. Itu bebas siapa aja yang bisa mau? Bebas siapa aja. Ini masih penilaian. Kita kebetulan ada alat berat satu nih. Iya, saya lihat itu. Extra nih. Kemarin masih penilaian. Nanti kalau hasilnya keluar, pasti nanti kita umumkan siapapun boleh itu.
Masih baru itu. Ya sekalian iklan kan. Iya. Masih bagus itu karena ini sesuai dengan fakta masih baru berapa bulan dipakai. Iya. Jadi baru beli baru berapa bulan dipakai dari kantor. Karena tidak Apa tidak penyebabnya, Pak? Itu karena dia kena perkara peti waktu itu. Iya. pencemaran kan kita tahu lah ya, Ya, itu secara umum. ya secara umum banyak masalah dalam tindakan peti itu kan. Ya. Mungkin alat-alat beratnya itu misalkan apakah si keluarga bersangkutan misalkan ingin menebus tuh apakah Jadi bahasanya bukan ingin nebus, kalau Iya. mau ikut Lelang. lelang silakan. silakan nggak masalah itu Bukan berarti ingin nebus. Kalau bahasanya ingin nebus berarti kan dia bayar lagi balik lagi Iya. dia. Enggak. Jadi Enggak. umum siapapun yang lelang yang bid tertinggi. tertinggi, ya itulah kemenangan. Iya. Berarti nggak boleh ada kata-kata apa Nebus. sih? Nebus. Nebus. Ya, Iya. nggak boleh. Nebus kan kalau lah, wah ini Iya, bisa dilihat lagi. Iya. Kalau ini kan kalau apa namanya di rampasannya karena itu sudah melalui proses yang iya, legal. iya. Ya terkait dengan dalam 3 tahun ke belakang 3 tahun terakhir kira-kira berapa nilai paling besar yang pernah dilakukan apa lelangan ataupun pengelolaan barang rampasan di negara Raja Salong sendiri? Kebetulan kita tuh paling besar tuh pernah sampai 3 miliar. 3 miliar. Iya, Ya, untuk PNBP-nya. ya, itu untuk apa biasanya dan untuk barang rampasan? Waktu itu pelelangan hasil dari emas. Emas ya, Iya, kegiatan ini ya, kegiatan peti ya. iya betul. Kalau lebih itu 3 kilo, 3 kilogram. Nah, dalam 2 tahun terakhir sama juga, Sama juga. sama juga ya. Paling sedikit-sedikit bedanya cuma 3 miliar, 2 miliar gitu kan. Nah, pertanyaan terbesar ini kalau misalkan apa yang terjadi ketika barang yang kita lelangkan tadi itu tidak laku tuh kemana? Nah, Yang dilakukan? jadi kalau tidak laku prosedurnya kita lakukan lelang ulang. Oh gitu. Nah, jadi Tetap misal kita- ini belum ada peminat nih, Ya, contoh belum ada peminat. kita kemarin ada contoh satu kendaraan lah, Ya, itu misal belum laku belum ada peminat, ya. kita lelang ulang. Kita lelang Kita ulang. lelang ulang, nanti kita promosi lagi lah rasanya kan. Ada nggak peminatnya? Kalau misal nggak ada peminat lagi, kalau sudah lewat 6 bulan, kita lakukan penilaian ulang. Mungkin karena harganya ketinggian apa dan sebagainya, kita lakukan penilaian ulang. Nanti dari KPK biasanya turunin lagi harganya seperti itu. Turunnya lagi harganya, kita lelang lagi seperti itu. Sampai nanti kita lelang ulang sampai nanti barang itu nggak bernilai. Kalau sudah nggak bernilai, berarti kita ajukan pemusnahan. Pemusnahan. Kalau untuk dihibahkan ke negara sendiri, Kalau untuk dihibahkan negara sendiri bisa, Bisa. Ya, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa kan, seperti itu. Kalau memang dibutuhkan contoh untuk operasional dan sebagainya, kalau memang butuh memang sesuai dengan pertelahan, kita telah lagi nanti pertelahan kita ajukan, terus nanti di Kementerian Keuangan nanti juga dipertimbangkan benar nggak ini sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Nggak serta-merta kita ajukan untuk hibah dan sebagainya akan langsung ini sesuai lah kebutuhannya. Jadi dari kementerian juga nanti dari terakhir dari Kementerian Keuangan kalau memang benar bisa baru nanti dikeluarin penetapan. nah gimana? Nah, Mbak, bagaimana nih Kejaksaan Negeri Sarawak terus meningkatkan pelayanan agar hukum terasa dekat ke masyarakat? Biasanya tuh kami yang jelas terbuka. Karena kalau misalkan terbuka itu kan informasi yang didapat sama masyarakat ya real gitu adanya kan. Jadi cara pendekatan kami ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kami terbuka, saya rasa itu udah membantu lah masyarakat untuk percaya kepada kejaksaan. Apakah sering melakukan sosialisasi di sekolah terkait Iya, dengan Iya. melalui itu ya Mbak? Kejaksaan sendiri kan ada program namanya Jaksa Menyapa kan, Iya. terus ada Jaksa Masuk Sekolah, Iya. ada juga penyuluhan hukum. Penyuluhan Jadi kita mendekatkan dirinya nggak cuma ke sekitar aja, tapi ke masyarakat luas juga. Nah, terkait dengan pengelolaan barang rampasan negara ini tentu ini hal yang cukup krusial. Apa sih sejauh ini tantangan terbesar yang dihadapi pihak KJRI Sarawak dalam mengelola
barang rampasan negara ini. Ya. Kalau tantangannya otomatis yang jelas barang itu harus kita jaga. Itu ya. Harus kita jaga mulai dari keamanannya, kualitasnya, gitu kan, supaya barang itu nilainya tidak turun. Iya. Jadi kita rawat, mulai dari kita cuci kendaraannya, terus kalau misal ada apa ban kempes apa dan sebagainya kita bantu untuk rawat supaya nanti kalau direkap nilainya nggak turun. Menjaga itu. Nah izin Pak, tadi kan kita kan yang bahas tentang kendaraan sama barang kayak motor ya, kayak kendaraan. Kalau sejenis elektronik itu di mana Pak? HP, Iya. ya sama juga. Jadi kita rawat juga. Jadi kadang kita simpan ada ruang khusus lah kita simpan untuk HP dan sebagainya. Kita cek-cekin nanti kita cas lah berkala. Ini yang nyala, ini yang mati dan sebagainya kita. Jadi supaya nilai nggak turun. Nanti katanya kalau kita taruh aja, kita diemin, mati lama nggak nyala, misalnya sidang kita butuh waktu berbulan-bulan nih, 2-3 bulan lah, misalnya HP itu kita biarin. Nanti pas waktu kita lihat kan, ternyata HP namanya rusak, dan sebenarnya nilainya turun. Nah, jadi fungsi dari PABB di sini bidang BB ya sudah itu kita mengelola, kita rawat, jadi supaya ini tetap pas waktu kita cita pertama barangnya bagus ya, waktu kita lihat juga harus kualitasnya tetap. Ada nggak suatu kejadian itu saat barang tersebut, elektronik tersebut mati dan nggak layak untuk dilem lagi? Ada, jadi kan ya, kita nggak tahu ya kualitasnya barang bukti yang kadang kan kalau ditangkap dan sebagainya kan para terdakwa ini lempar aja, menghilangkan barang bukti kan, dibuang dia apa kadang udah pecah, udah apa ya, ya kayak gitu ya. Kalau semisal dinilai, misalnya penilaian yang menentukan, bukan dari kami ya. Nah, jadi penilaian menentukan Pak ini nggak layak nih dan sebagainya. Misal kalau nilainya mungkin ditaruh nilai yang paling murah mungkin di bahasanya, taruh harga kiloan lah, atau apa, ya nggak inilah. Kalau emang harga segitu tetap nggak laku ya, berarti bisa diajukan ke pemusnahan. Oh, berarti kalau nggak laku langsung diajukan ke pemusnahan? Enggak kayak maksudnya nggak laku sampai nilainya itu nggak bernilai. Nah, kalau bernilai lagi baru bisa. Karena hasil penilaian itu berlaku 6 bulan. Jadi kalau misalkan misalnya bulan Januari ini kita nilai, berarti kan habisnya di bulan Juni atau Juli gitu kan. Nanti kalau misalkan itu tetap tidak laku, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk penilaian. Nanti kayak gitu terus sampai nanti biasanya tuh menyusut, karena nggak laku-laku tadi kan. Jadi nanti kalau misalkan sudah memang nggak bisa nih, memang nggak bernilai nih, nah baru itu dimusnahkan atau nanti sesuai lagi di penilaian yang terakhir itu gitu. Bisa cara dimusnahkan atau di apa kan gitu. Penting jalan barang tersebut tentu ya Mbak ya Bu ya, atau dimusnahkan, bukan dipakai untuk pihak kepentingan pribadi. Iya enggak. Kemudian kan masyarakat kan pasti berpikir kemana itu barang. Jadi kan fungsi dari PABB kan saya minta mengamankan, jadi mengamankan supaya barang itu nggak digunakan pribadi. Jadi kita simpan di gudang barang bukti, terus kayak narkoba itu kita simpan di brankas khusus, jadi nggak bisa kemana-mana. HP pun juga simpan supaya nggak digunakan, nggak bisa gunakan lagi. Jadi fungsi PABB itu ada pemeliharaan, penyelesaian, sama pemusnahan. Pemeliharaan yang tadi Pak Benny jelaskan kan, kayak misalkan setelah tahap 2 itu misalnya motor, itu pasti kita tiap bulan akan melakukan pemeliharaan kan, misalkan dicas akinya, karena motor kan kalau nggak dinyalain kan pasti akinya iya gitu kan, itu pasti kita lakukan pemeliharaan seperti itu. Ya, menarik sekali ya penjelasan terkait dengan barang rampasan negara. Tapi yang jelas masyarakat itu sejauh ini beranggapannya itu tadi yang harus kita luruskan terkait dengan pola pikir masyarakat yang berpikir kalau misalkan barang rampasan negara itu dikelola untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pribadi, bukan ya. Jadi barang yang dirampasan negara itu dikelola secara langsung oleh kejaksaan dan kemudian nanti dilelang pada waktunya sesuai dengan keputusan yang inkrah. Selanjutnya sendiri kalau untuk tanah sendiri ada nggak di Kabupaten Sawangun yang masuk dalam ini Pak? Untuk saat ini belum ada. Tapi kalau dulu pernah menangani, tapi nggak di sini. Nah, kalau untuk tanah biasanya kalau kayak aset negara yang dikuasai orang, aset negara biasanya dikuasai oleh pihak lain atau dijual, nah seperti itu
nanti kalau sudah putus dirampas oleh negara, tanah itu nggak dilelang. Oh, Tanah itu kan gitu. punya Pemda. Iya. Nah, jadi kita kembalikan ke Pemda. Kembalikan hak Nah, Pemda. seperti itu. Oke. Jadi dia pertimbangan kita ya sesuai dengan sepertilah itu punya Pemda masih kita lelang. Masih Pemda masa ikut lelang kan nggak mungkin. Ya. Seperti itu ya, kita kembalikan itu jadi kembali ke aset. Jadi kalau memang bisa kita kembalikan sebagai aset pemerintah daerah langsung, kita kembalikan sebagai aset pemerintah daerah. Oke. Oke. Selanjutnya terkait dengan obrolan kita sejauh ini, kira-kira sendiri apa harapan dari Pak Kasih PBB sendiri di Kajari Sarolangun terkait dengan pengelolaan barang rampasan negara yang ada di Kabupaten Sarolangun sendiri? Kalau harapan berarti secara internalnya. Iya. Kalau harapan kami ya, semoga barang bukti ini terjaga, nilainya terjaga, terus kalaupun lelang hasilnya bisa maksimal supaya bisa menyumbang PNBP yang semakin besar untuk negara. Seperti itu. Terus terkait apa bisa tindak pidana korupsi apa dan sebagainya, barang buktinya kayak uang penggantinya, dendanya mungkin bisa terbayar secara maksimal. Jadi untuk mengembalikan kerugian negaranya juga bisa kembalilah kerugian negara itu. Kalau dari kami harus supaya masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk ikut lelang. Seperti itu. Jangan pasif. Maksudnya kalau semakin aktif semakin banyak nilainya kan semakin tinggi kan gitu. Semakin banyak ikut kan nilainya semakin tinggi gitu kan. Dan kontribusi kita ke negara juga semakin besar. Berarti barang rampasan negara ini sebenarnya kalau masyarakat mengetahui bisa menjadi suatu hal yang menarik ya Pak ya? Iya. Karena kalau ikut lelang barang rampasan sebenarnya lebih menguntungkan. Kalau dari si masyarakat, contoh dari mobil lah ya, mobil yang pasarannya harganya 100 lebih lah contoh ya, mungkin di limitnya kita yang lelang ini sekitar 50-an, karena kan surat-surat ada nih 50-an, nanti ya tergantung yang ikut lah, bisa laku di bawah 100 dan sebagainya, nanti dari risalah lelang yang didapat itu nanti bisa urus lagi surat-suratnya, BPKB dan sebagainya, jadi jadi daftarnya kalau dihitung itu masih di bawah harga pasar sebenarnya, masih menguntungkan di situ. Apakah nanti masyarakat itu mau pakai untuk dunia sendiri atau mau jual lagi silahkan. Ini seperti itu, tapi sebenarnya lebih menguntungkan. Makanya kalau orang sudah pernah ikut lelang, dia akan ikut-ikut terus. Makanya nanti jadi kayaknya yang ikut-ikut itu aja yang sudah pernah. Karena sudah tahu. Bisa dia. Kayak gitu. Iya. Terkait dengan untuk websitenya tadi apa yang bisa diinformasikan? BNPA. Oh BPA, Mbak ya. Oh iya. Kebetulan dari BPA itu ada mau melakukan lelang serentak se Indonesia, jadi nggak cuma Kejaksaan Negeri Sarolangun aja, jadi semua kejaksaan negeri di Indonesia akan melakukan lelang melalui KPKNL melalui website lelang.go.id. Nanti ya, insya Allahnya tuh pelaksanaannya di bulan Agustus. Jadi nanti biar yang mau ikut kan bisa memantau kan, jadi mana yang mau dipilih barangnya tuh nanti bisa dicek sendiri di websitenya. Jadi para pemirsa podcast yang tertarik, jadi bisa langsung buka di website lelang.go.id. Nanti untuk di bulan Agustus akan ada ini ya Pak ya, kegiatan lelang akbar masalah serentak. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa ke kantor kejaksaan aja. Takutnya kan banyak yang nggak tahu kan bagaimana nih caranya kayak gitu. Nanti bisa. Atau bisa langsung ke media sosialnya Kajari Sarolangun, atau ada di Instagram Kajari Sarolangun dan juga di Facebook Kajari Sarolangun. Mungkin itulah perbincangan yang telah kita lakukan pada hari ini bersama dengan narasumber kita dari Kajari Kabupaten Sarolangun terkait dengan topik atau tema barang rampasan negara. Dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya barang rampasan negara ini itu sebenarnya dikelola dan diatur dengan baik oleh Kasih PBB yang ada di Kajari Kabupaten Sarolangun. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengikuti juga, ini barang rampasan negara juga melakukan lelang akbar pada bulan Agustus nanti melalui kegiatan lelang serentak yang bisa diakses secara langsung melalui website lelang.go.id. Baik, terima kasih kepada para pemirsa semua untuk setia menonton podcast Ruang Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun. Saya selaku host Mbak Lili dan Mbak Rima sekaligus narasumber kita,
Pak Fendi dan juga Mbak Mega pamit undur diri dan sampai ketemu dalam episode-episode selanjutnya dari podcast Ruang Informasi dalam episode Jaksa Menyapa. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.